Pak Samuel, saya belum bisa mendengar suara Anda, Pak Samuel. Oke, sudah ya. Ini bisa dengar? Ya, sudah. Mas Anggi? Silakan, Pak. Bagaimana Pak kondisi Baik. di sana, Pak? Baik, Mas Anggi, terima kasih banyak atas atensinya untuk Kabupaten Sigi. Kami laporkan bahwa kondisi Sigi saat ini memang terjadi kepanikan beberapa masyarakat, termasuk di beberapa pasien rumah sakit, dan kami segera berkoordinasi. Jadi Pak Bupati, Pak Sekda, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Direktur Rumah Sakit. Jadi sebagaimana terlihat dalam gambar, para pasien keluar ini karena panik. Dan Dinas Sosial akan segera mendirikan tenda di sana, tenda-tenda darurat. Kemudian yang terdampak parah ini di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki berdasarkan informasi. Saya sedang bersiap untuk menuju ke titik di sana karena ada beberapa rumah yang hancur dan kami tentu dari Pemda ingin melihat dari dekat, dan kami juga tadi sudah berkomunikasi dengan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Reni, di mana Ibu Dr. Reni juga bersiap-siap untuk kami segera meninjau lokasi titik gempa yang mungkin di Palolo dan Kilalaki yang agak parah begitu. Walaupun di kantor Bupati sendiri memang saat ini terjadi plafon runtuh, tapi mudah-mudahan hanya plafonnya saja. Oke, Mas Pak Samuel, tadi boleh diulang Pak, wilayah mana yang kemungkinan ada laporan ini rusak kecamatannya Pak? Di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki, kami mendapat informasi di Desa Kamarora B, Kamarora A, juga di Kecamatan Palolo di Desa Uerani. Itu ada beberapa rumah yang rubuh begitu. Yang berdasarkan informasi dari keluarga, dari tim Pemda di sana yang melaporkan di grup Pusdalop. Oke, wilayah-wilayah sana belum bisa dikontak atau seperti apa Pak laporan terkini? Terkomunikasi baik, jadi jaringan tetap. Jadi tidak ada yang terhambat untuk jaringan, mereka bisa melaporkan kondisi di sana, tetapi kami tetap sampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada begitu. Jadi karena beberapa rumah yang rubuh itulah menyebabkan kepanikan di warga begitu, Mas Anggi. Oke, Pak, dari pengalaman-pengalaman atau juga ini wilayah Sulawesi Tengah yang kemudian sangat rentan gempa, bagaimana prosedur ketika kondisi seperti ini, Pak? Baik, jadi kami sudah punya pusat data informasi operasi ya di Sigi begitu. Jadi SOP-nya adalah semua data nanti melalui Pusdalop, kemudian bergerak juga dari Pusdalop, dan kami akan mendapatkan informasi dari satu pintu Pusdalop itu. Nah, jadi berdasarkan informasi itu, tim dari Pusdalop juga turun lapangan. Tentu bersama kami, Pak Bupati, kami bersama Pak Sekda akan memimpin langsung tim untuk turun di lapangan, begitu. Nanti di saat kami turun, itu sudah dengan bantuan-bantuan awal, begitu, Mas Anggi. Oke. Pak Samuel, apakah sudah ada data sementara berkenaan dengan dampak gempa, misalnya korban luka, korban jiwa, maupun warga yang harus mengungsi, Pak? Baik, untuk sementara kami belum dapat informasi yang akurat. Makanya kami setelah ini langsung bergerak ke lokasi untuk mendapatkan data. Karena di Pusdalop sendiri belum ada data berapa rumah yang rusak, berapa korban. Tetapi yang korban ada. Tadi kami dalam gambar video yang dikirim kepada kami di desa di Kecamatan Nokilalaki, ada yang mungkin hari ini mereka sedang beribadah. Jadi ada goncangan, ada yang jatuh dari atas menyebabkan ada luka di kepala, begitu. Oke, untuk infrastruktur sudah ada laporan Pak berkenaan misalnya jembatan atau juga akses jalan? Baik, informasi yang kami terima dari Pak Camat itu tidak terganggu, itu masih akses masih lancar begitu. Jadi yang rusak ini rumah-rumah penduduk. Oke, Pak, Rumah terakhir. ibadah juga ada yang rusak, ya. Oke, laporan rumah ibadah juga ada. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan warga Sigi yang berada di luar Sigi ya Pak, untuk bisa berkomunikasi dengan warga di sana. Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan Pak ke pemirsa kami? Baik, untuk warga Sigi yang di luar wilayah Sigi, ya kami berharap doanya agar Sigi tetap aman, terkendali. Kemudian apabila membutuhkan informasi dapat menghubungi pemerintah daerah melalui Pusdalop, karena data itu satu pintu melalui Pusdalop nanti, seperti itu. Dan apabila berkenan nanti mau berpartisipasi, maka juga berharap lewat Pusdalop supaya penyalurannya bisa tepat
tepat sasaran. Kami juga dari Pemda sudah melakukan itu. Kami juga segera dapat bantuan dari pemerintah provinsi berdasarkan komunikasi tadi dengan Ibu Wakil Gubernur yang segera akan meninjau juga titik. Ya, berharap tidak banyak tidak banyak rumah yang menjadi korban gempa ini. Begitu. Oke, Walaupun Pak. ini kan memang ada goncangan-goncangan kecil pasca yang besar tadi. Baik, Pak Samuel, terima kasih banyak Pak untuk informasinya di siang hari ini, Pak. Dan pemirsa, kami akan terus menghadirkan informasi terkini berkenaan dengan gempa 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Palu dan juga Sulawesi Tengah di program-program berikutnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.